Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dian Rifayati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Rahma Sabila Zulfa NIM 2102889 akan menjelaskan materi mengenai isu-isu pendidikan. Isu-isu pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 1991 nomor 233, pendidikan berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan kata sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut bahasa Yunani, pendidikan berasal dari kata pedagogi, yaitu kata pait, artinya anak, sedangkan agogos yang artinya membimbing, sehingga pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Isu-isu pendidikan. Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal, umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Kehadiran sekolah inklusi merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, tidak hanya bagi anak normal dengan anak berkebutuhan khusus, akan tetapi juga bagi kalangan mampu dan kaum duafa, serta perbedaan yang lainnya. Mereka anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah dan mendapatkan ijazah layaknya anak normal. Menurut klasifikasi dan jenis kelainan anak, kebutuhan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu secara normal. Yang kedua, kelainan mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara logis dalam menghadapi dunia sekitarnya. Yang ketiga, kelainan perilaku sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, sekolah segregasi. Sejak anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan, model sekolah bagi anak ABK yang telah ada sejak lama adalah sekolah khusus yang di Indonesia dikenal dengan sekolah luar biasa atau SLB. Yang kedua, sekolah integrasi atau terpadu. Sekolah yang menghendaki agar ABK dididik dalam situasi yang sama dengan anak pada umumnya dan mendekati kondisi yang normal. B. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menambahkan peluang kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk ikuti pendidikan atau pembelajaran di dalam suatu lingkungan atau pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sikap guru terhadap pendidikan inklusi. Sikap guru terhadap pendidikan inklusi adalah gambaran positif atau negatif dari komitmen guru dalam mengembangkan anak yang berkebutuhan khusus yang menjadi tanggung jawab guru, dan juga sejauh mana anak berkebutuhan khusus diterima di sekolah. Melalui sikap positif, guru akan mendapat lebih banyak kesempatan dalam bidang pendidikan untuk belajar bersama teman sebayanya dan akan lebih mendapatkan keuntungan maksimal dari pendidikan yang diperolehnya. Sikap guru yang negatif mengabarkan harapan yang rendah terhadap anak yang berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Landasan pendidikan inklusi. Yang pertama, landasan yuridis pendidikan untuk semua. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini
terutama bagi anak-anak yang kurang beruntung, yang sangat rawan. Terjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia, muda dan orang tua terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup atau life skill yang sesuai. Yang kedua, landasan filosofis. Bhinneka Tunggal Ika, filsafat ini mewujudkan pengakuan kebinekaan manusia, baik vertikal maupun horizontal, yang mengembangkan misi tunggal umat Tuhan di muka bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, fisik, finansial, pangkat, kemampuan, pengendalian diri, dan sebagainya. Kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku, bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah afiliasi, politik, dan sebagainya. Kebaikan pendidikan inklusi. Yang pertama, membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi, sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, semua anak setiap distrik dan mengidentifikasikan alasan mengapa mereka tidak sekolah. Alasan pendidikan inklusi diterapkan. Yang pertama, semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Yang ketiga, perbedaan merupakan penguatan dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. C. Pendidikan gender. Kata gender dalam istilah sebenarnya diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu gender, yang artinya tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Pengertian dari kata seks sendiri adalah suatu pembagian jenis kelamin ke dalam dua jenis, yaitu perempuan dan laki-laki. Pendidikan dan kesetaraan gender. Pengertian kesetaraan gender merupakan kondisi perempuan dan laki-laki yang menikmati statusnya yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. B. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan menjadi sangat penting mengingat sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.